Berikutnya, warga 62 khususnya kaum hawa, siapa yang juga hobi nyeblak? Wajib disimak nih ya, setelah beberapa waktu lalu, ratusan remaja putri didiagnosa anemia, belakangan seorang dokter serukan darurat seblak. Usai dapati pasiennya radang lambung, sampai-sampai Kemenkes pun wanti-wanti. Lalu apa yang bahaya dari nyeblak? Kandungannya, pedasnya, apa seringnya? Nah, kita simak sama-sama ya. Biar aku ngilangin pusing tuh ya makan seblak kayak gini nih. Kita yang perempuan-perempuan gitu, apalagi lagi haid kayak gitu, jadi enak aja sukanya makan pedas-pedas. Makan seblak berapa kali sehari? Berapa kali sehari? 3 kali lebih. Kalau nasinya berapa kali sehari? Anak 17 tahun perempuan dengan overdosis seblak dan sepatu rokok. Bisa dong kayak gimana kamu overdosis? Orang tiap hari makan. Diunggah di media sosial dan langsung ramai diunggah ulang sekaligus jadi sorotan. Rekaman seorang dokter asal Bandung membagikan momen saat menangani pasien berusia 21 tahun. Pasien alami demam, batuk, mual, muntah, dan sakit perut. Disampaikan pasien rutin nyeblak, alias makan seblak setiap hari, bahkan tak jarang 2 kali sehari. Sebelumnya, di awal 2025 tepatnya, juga sempat jadi perhatian saat dikabarkan hampir 9.000 remaja putri di Karawang, Jawa Barat didiagnosa anemia. Masalah kesehatan ini pun timbul disebut dampak seblak. Siapa yang tak kenal dengan seblak? Makanan khas Sunda berbahan dasar kerupuk dan juga berbumbu pedas gurih dan punya cita rasa khas yaitu rasa kencur. Ini berhasil menarik minat masyarakat Indonesia di berbagai kalangan. Dan untuk itu juga di setiap harinya ini warung-warung seblak ini ramai didatangi banyak orang. Dan tapi tahu nggak, ternyata fenomena ini membuat Indonesia jadi darurat seblak? Yap, faktanya seblak memang banyak disuka, terkhusus oleh kaum hawa. Ya karena kan tahu sendiri lah ya kalau di kantor tuh pusingnya pusing banget ya. Salah satu cara biar aku ngilangin pusing tuh ya makan seblak kayak gini nih. Aku cukup sering sih makan seblak, soalnya emang seblak tuh kayak punya cita rasa sendiri aja yang menurut aku tuh enak banget kalau misalnya buat kita yang perempuan-perempuan gitu, apalagi lagi haid kayak gitu, jadi enak aja sukanya makan pedas-pedas. Makan seblak seringnya seminggu 3-4 kali karena enak, dari perpaduan kuahnya, ragam-ragam toppingnya banyak, dan ada topping yang saya suka seperti mie, sosis, dan kulit lidah, ada banyak lah. Meski faktanya pula, tak sedikit fans seblak ini sempat cicipi pula dampak dari hobinya ini. Bisa radang, sakit perut, tapi bisa juga dikontrol makannya. Ya, aku tetap makan seblak sih. Tetap dimakan meskipun suka sakit perut, tapi ya selama masih tahu porsinya masih aman. Kayak bisa, katanya ya kalau setahu aku bisa kanker kan kalau keseringan, tapi kan menurut aku juga aku makan seblak walaupun lumayan sering, tapi setidaknya tuh nanti ada jedanya di mana aku nggak makan seblak dulu, misalnya sebulan 2 bulan gitu. Tak sedikit pula warga 62 pecinta seblak yang ceritakan hal serupa di sosial media. Di antara lebih lengkapnya, Auliani Bismi ceritakan yang dialami. Perempuan asal Bekasi, Jawa Barat ini pernah keracunan setelah makan seblak. Minimal tuh pesan seblak tuh 2 minggu 2 kali lah, pokoknya seminggu sekali. Sampai akhirnya keracunan. Sebenarnya aku itu kalau pesan seblak sejauh ini ya sampai sekarang ini itu nggak pernah keracunan. Baru pertama kali tuh kemarin keracunan gara-gara aku udah ada feeling yang gak enak pas nerima tuh si isi seblaknya. Malamnya setelah makan malam mau tidur, baru mau tidur ke kamar mandi itu BAB-nya tuh masih biasa, tekstur biasa. Lama-lama jadi diare, terus akhirnya muntahnya tuh belum keluar makanannya, tapi masih cairan putih sama kuning. Habis itu udah 11:30 sampai ke 11:30 itu baru makanan keluar semua, cairan kuning, cairan putih.
dan itu lemas banget, nggak bisa tidur, tidurnya juga bener-bener tengkurap. Itu kalau dibilang kayak mau mati, bener kayak mau mati deh. Kanan kiri tuh perut sakit banget, mikirnya tuh apa ini kena ginjal ya, perasaan makan seblak aman-aman aja deh, sejauh ini aman-aman aja. Siangnya baru aku ke rumah sakit, terus kata dokternya ini mbak keracunan, bener-bener keracunan. Diberi penanganan oleh dokter Auliani pun sempat diberi pesan. Kalau mau ya boleh lah 1-2 kali aja lah dalam sebulan, jangan seminggu 4 kali, 5 kali itu jangan. Terus dilihat juga tempat jualannya tuh apakah higienis, apakah bersih, apakah enggak, itu juga penting sih dilihat. Banyak kejadian dilaporkan, sampai Kementerian Kesehatan pun turut sampaikan kewaspadaan. Jadi yang harus diwaspadai komposisinya, kebersihannya, pedasnya, atau frekuensinya kah? Manusia itu artinya secara dari sisi kesehatan, makanan yang bukan hanya kita bicara bergizi ya, tapi kemudian makanan yang komposisinya seimbang itu juga dibutuhkan untuk baik pertumbuhan maupun juga untuk menjaga kesehatan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa ada organ-organ kita yang cukup sensitif dengan rempah-rempah tertentu ya. Misalnya kita tahu ya, kalau kebiasaan makan cabai rawit atau yang terlalu pedas, itu kan akan menimbulkan iritasi ya pada misalnya lambung kita. Yap, bukan semata-mata sebab seblaknya. Apa-apa yang overdosis alias berlebihan, dampaknya pun tak menyehatkan. Suka boleh saja, tapi ingat tetap berimbang. Dan asupkan ke tubuh dan jiwa yang bergizi ya warga 62. Nah, jadi untuk para pecinta seblak ini tetap harus dijaga frekuensi makanannya dan juga diselingi dengan gizi lainnya. Dan untuk itu ingat, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu akan membahayakan untuk kesehatan. Husnul Khotimah, Agung Maulana melaporkan.